pagi anak-anak ibu sekalian. Nah, pada hari ini ibu akan mengajarkan anak ibu sekalian tentang materi rangka dan pemeliharaannya. Nah, pada materi hari ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu akan mengatakan sesuatu kepada anak ibu sekalian bahwa karena sekarang masa pandemi sedang kita hadapi, ibu harap anak-anak ibu sekalian dapat menjaga kesehatannya di rumah. Walaupun di rumah, anak ibu harus selalu menjaga kesehatannya, seperti menggunakan masker di luar. Nah, dan doakan juga agar nanti masa pandemi ini cepat berakhir dan kita cepat bertemu dan melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Kembali ke materi kita. Nah, hari ini ibu akan mengajari anak ibu sekalian tentang rangka dan pemeliharaannya. Nah, siapa dari anak ibu tahu apa itu rangka? Nah, sekarang rangka itu dia yaitu rangka. Di sini ibu ada media pembelajaran ya. Rangka adalah penopang bagian-bagian tubuh yang lemah dan lunak pada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu kan ada 3 ya, yaitu hewan, manusia dan tumbuhan. Nah, yang ada rangkanya itu hanya hewan dan manusia saja. Nah, di sini di rangka ini ada 2 jenis rangka, yaitu rangka dalam dan rangka luar. Nah, rangka dalam itu yaitu rangka yang berada di dalam jaringan lunak seperti otot dan kulit. Nah, jadi di kulit kita ini dia diseliputi oleh otot atau otot diseliputi oleh kulit. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi jenis ini dia berada di rangka manusia dan hewan vertebrata. Nah, yang kedua adalah jenis rangka luar. Nah, rangka luar berada atau melindungi jaringan lunak yang berada di luar tubuh. Ini seperti rangka tubuh pada kepiting, keong. Nah, yang selanjutnya karena kita istimewa belajar kerangka, tentunya kita akan belajar kerangka manusia. Nah, karena kita belajar kerangka manusia, anak-anak ibu sekalian harus mengetahui dulu apa fungsi dari kerangka manusia itu sendiri. Nah, yang pertama fungsinya adalah untuk membentuk dan menopang tubuh. Nah, jadi kita ini bisa seperti ini karena adanya rangka. Nah, yang kedua adalah melindungi bagian-bagian atau organ-organ tubuh yang lunak dan penting. Jadi bagian tubuh kita ini juga ada bagian organnya yang penting seperti jantung, hati. Nah, jadi karena dia berada di dalam, dia sudah terlindungi oleh rangka. Nah, yang ketiga adalah dia tempat melekatnya otot-otot tubuh. Nah, tengok seperti ini. Ibu memiliki rangka dan ini dia dilengketi oleh otot. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah membantu kita bergerak. Nah, tentunya ketika kita berjalan, kita berlari, itu karena yang tadi adanya rangka di tubuh kita. Jadi tempat melekatnya ini, jadi kita itu bisa kemana-mana karena dia ada bentuknya. Nah, selanjutnya yaitu karena kita sudah mengetahui fungsinya, ibu akan menjelaskan bagian dari rangka itu sendiri. Nah, ada 3 bagian dari rangka manusia, yaitu rangka kepala atau tengkorak, ini seperti ini, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, ada 3 kan. Jadi ibu akan menjelaskan kepada anak ibu sekalian dari bagian-bagian dari rangka ini masing-masing. Biar anak ibu tahu apa saja sih bagian-bagiannya ini, dan anak-anak ibu juga tahu harus menjelaskan atau menyebutkan dari rangka-rangka
yang ada di tubuhnya. Jangan hanya lengket saja, tapi harus tahu juga ini apa namanya, ini apa namanya. Nah, Ibu akan menjelaskannya ya, nah ya. Nah, sekarang yang pertama, bagian pertama, yaitu rangka kepala atau tengkorak. Nah, rangka tengkorak ini sendiri memiliki fungsi untuk melindungi otak. Nah, karena melindungi otak, dia seperti berbentuk bulat dan memiliki dua bagian, yaitu bagian muka atau wajah dan bagian pelindung otak atau kubah. Nah, ini Ibu memiliki gambarnya di media yang Ibu sudah tempel. Nah, coba perhatikan anak-anak Ibu sekalian. Ini dinamakan rangka tengkorak. Apa? Iya, rangka tengkorak. Agak serem ya, tapi memang inilah rangka tengkoraknya. Nah, di sini ada tanda panahnya. Nah, Ibu akan belah. Ini adalah rangka tadi, rangka wajah atau muka, dan rang ini dia disebut rangka pelindung otak. Nah, otak kita di sini kan. Nah, ini dia sebagai pelindungnya. Nah, ini bagian-bagian dari muka kita sebut ya. Yang pertama yang ditunjuk ini Ibu akan tunjuk. Ini itu disebut tulang dahi. Nah, ini tulang dahi. Nah, ini tulang air mata. Yang mana Bu tulang air mata? Ini. Tulang air mata. Baru yang ini adalah tulang hidung. Nah, ini dia. Tulang hidung. Ini tulang pipi. Yang mana Bu? Nah, ini tulang pipi. Ini ya, tulang pipi. Nah, ini adalah tulang atas. Nah, tulang atas dan tulang bawah. Mengapa katanya tulang atas dan tulang bawah, Bu? Nah, Ibu akan menjelaskan. Tulang atas dan tulang bawah ini begini. Gigi kita itu seperti ini. Nah, ininya di atas itu disebut tulang rahang atas. Yang menutup adalah tulang rahang bawah. Nah, jadi ini dia tulang rahang atas dan ini dia tulang rahang bawah. Nah, bagian pelindung otak ada juga dia tulang ubun-ubun, dia berada di belakang kepala, dan tulang kepala belakang dia berada di bawah kepala letaknya. Nah, tulang bagian panji ini ada berada di sebelah sini. Dia terletak di agak bagian kuping ya. Nah, sudah bagian rahang, bagian kepala atau tengkorak, kita masuk ke bagian rangka badan. Nah, ini dia rangka badan. Rangka badan itu dia berfungsi tempat melekatnya organ-organ tubuh seperti paru-paru, jantung. Nah, misalnya kalau tempatnya itu ini ya, ini gambarnya. Nah, ini dia rangka badan. Nah, lebih detailnya Ibu akan memberikan ini rangka badan itu. Oke, bisa diperhatikan ya anak ya. Rangka badan ini adalah tersusun atas atau terbagi menjadi 33 ruas tulang belakang. Nah, 12 tulang rusuk. Nah, tulang 12 rusuk itu apa aja, Bu? Nah, 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk melayang atau palsu, 2 pasang rusuk melayang. Nah, di mana rusuk melayang, Bu? Ini dia rusuk melayangnya. Ayo bisa di zoom. Ini dia yang berada di sini, yang melayang dia itu ada 2 ruas tulang rusuk melayang. Kenapa dia melayang, Bu? Karena dia melayang tidak seperti biasanya, anak-anak. Dia itu ada sambungannya. Nah, seperti ini, ruas tulang rusuk sejati. Karena tulang rusuk sejati itu mengapa dikatakan dia terhubung ke pangkal atau tulang rusuk pertama. Nah, ada tulang dada atau taju pedang. Nah, tulang taju pedang itu ini, dia berada di bawah, nah seperti pedang.
dia nancap ke bawah ya. Nah, di sini ada tulang dada hulu atau kepala dada. Nah, biasanya kan ini atau bagian dada itu yang ininya pertama itu adalah tulang hulu. Nah, katanya apa sih anak-anak pernah mendengar, aduh tulang dadaku sakit. Nah, dia itu ini. Atau disebut kepala tulang dada. Nah, dia ini adalah selanjutnya ada tulang rusuk palsu. Mengapa dibilang palsu? Nah, ini dia berada di bawah seperti tulang rusuk, di bawah dekat tulang rusuk apa ya, nah ya melayang. Nah, di sini juga ada tulang, bagiannya ada tulang bahu. Nah, di mana tulang bahu, Bu? Ini tulang bahu dia. Nah, tulang bahu. Ini tulang bahu. Dia tulang bahu itu adalah tulang lengan. Ini lengan kita, ini tulang bahu. Nah, tulang bahu ini ada dekatnya di sini. Ini bisa tengok. Ini disebut tulang selangka. Nah, yang di sini itu tulang pelikat. Tulang pelikat ini dia dekat penghubung tulang lengan dan tulang selangka. Nah, ini ada tulang duduk. Nah, tulang duduk itu berada di bagian pinggul ya, anak-anak. Pinggul. Nah, kalau kita duduk, nah itu pasti terasa. Nah, tulang duduk itu ini dia tulang duduknya. Dia itu dekat dengan tulang kemaluan. Dekat tulang kemaluan dan dekat dengan tulang usus juga. Nah, karena kita sudah belajar tulang alias rangka badan, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu bagian rangka anggota gerak. Nah, bagian anggota gerak ini, rangka gerak berfungsi bergerak seperti berjalan, berlari, memegang benda, dan sebagainya. Di mana anggota gerak terbagi menjadi dua bagian. Nah, bagian anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, anggota gerak atas memiliki bagian tersendiri dan bagian anggota gerak bawah juga memiliki bagiannya tersendiri, anak-anak ibu sekalian. Perhatikan ya, ibu akan menjelaskannya. Nah, mengapa dibilang anggota gerak atas, ibu? Mengapa dibilang anggota gerak bawah? Anggota gerak atas ini dia berada di atas dan dekat rangka badan. Nah, dia ini anggota gerak atas ini bisa dikatakan tangan. Nah, ini dia tangan. Nah, di anggota gerak atas dia terdapat tulang lengan atas. Di bawahnya ada dua tulang yang berhubungan alias dempet ya, tapi satu tulang dia agak dua gini, ada selanya. Ini dikatakan sebelahnya ini tulang pengupil dan ini tulang hasta. Di bawah tulang hasta ada pergelangan tangan. Namanya apa? Ya, tulang pergelangan tangan. Dan yang terakhir tulang jari-jari tangan. Nah, ini disebut anggota gerak atas. Kita ke anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah ini yaitu di bawah, letaknya di bawah dan damakan ada di kaki ya, anak di kaki. Nah, di sini di anggota gerak bawah ada namanya tulang paha. Nah, tulang paha ini paling atas dari anggota gerak bawah. Nah, di bawah tulang paha ada seperti persendian tapi tidak persendian. Namanya adalah tulang lempurung lutut. Nah, dia ini lututnya. Ya. Kalau anak-anak ibu bisa pegang itu lututnya, namanya itulah tulang tempurung lutut. Nah, jadi kalau ibu tanya nanti anak ibu, itu apa? Andi gitu. Mau megang lututnya, namanya ada tulang tempurung lutut. Nah, ini di bawah tulang tempurung lutut ada tulang betis, ada tulang kering. Nah, tulang betis ini berada di belakang dari tulang kering. Tulang kering ini berada di depan. Nah, di bawah dari situ ada tulang pergelangan kaki ya. Tulang pergelangan kaki yang menghubungkan
tulang betis, tulang kering dengan tulang jari kaki dan tulang telapak kaki. Nah, tulang telapak kaki ini berada di bawah ya anak-anak ya. Nah, dari sini Ibu sudah menjelaskan 3 bagian dari anggota rangka badan, yaitu ada rangka kepala atau tengkorak, ada rangka badan, ada rangka anggota gerak. Nah, Ibu akan menjelaskan juga, akan memberi juga gambar ini. Ini adalah rangka keseluruhan manusia, lengkap dengan kepala, rangka kepala atau tengkorak. Ini dia rangka badannya. Ini rangka anggota geraknya. Anggota gerak itu ini ya, kaki dan tangan. Tapi kalau tangan ini disebut anggota gerak atas dan kakinya anggota gerak bawah. Oke, sampai sini mengerti? Nah, Ibu akan melanjutkannya. Nah, di bagian tubuh kita, gerakan tubuh manusia terjadi karena adanya sendi. Nah, mengapa Ibu mengatakan seperti itu? Karena ketika manusia berjalan, yang melekatkan itu adalah persendian. Nah, di bagian tubuh manusia ada memiliki macam-macam persendian di masing-masing bagian tubuh manusia. Mengapa Ibu bilang seperti itu? Karena rangka itu merupakan gerak pasif. Nah, karena dia pasif, ototlah yang merupakan alat gerak aktif. Maksudnya adalah rangka manusia itu tidak dapat digerakkan kalau tidak adanya otot dan persendian. Jadi ini rangka ini adalah bersifat keras. Jadi yang menempelkan itu adalah, yang membuat dia bisa bergerak itu adalah otot dan persendian. Otot itu memberikan volume di dalam rangka, dan menggerakkan atau melekatkan tulang-tulang itu adalah persendian. Nah, Ibu akan menyebutkan macam-macam persendian yang ada di rangka manusia. Nah, sendi pertama adalah sendi putar. Sendi putar ini berada di tulang leher dan berhubung dengan tulang tengkorak. Nah, seperti ini. Dia tulang leher dan tulang tengkorak. Dan dapat digerakkan berputar. Dia hanya dapat digerakkan berputar. Yang kedua adalah sendi engsel. Nah, sendi engsel ini terdapat atau berada menghubungkan tulang lengan atas dan tulang hasta. Mana tadi? Tulang hasta ini, tulang pergelangan atas dan tulang hasta. Berarti ada di anggota gerak atas. Nah, dia diputar itu hanya dapat ke satu arah saja, kalau seperti ini atau ke sini. Dia tidak bisa berputar ya. Dia hanya bisa dipakai ke satu arah saja. Sendi selanjutnya adalah sendi pelana. Contohnya ini, sendi pelana ini di rangka manusia terdapat di telapak tangan dengan ibu jari. Mana telapak tangan kita dan ibu jari. Ibu jari ya. Ini jari-jari kita. Jadi ibu jari ini dari telapak tangan dan ibu jari. Oke. Nah, selanjutnya adalah sendi geser. Berarti sendi yang bisa digeser terdapat di antara pergelangan kaki ini. Pergelangan kaki ini terdapat di gerak bawah ya, pergelangan kaki, dan ini sendinya ini sangat terbatas. Dia tidak bisa berputar. Maksudnya dia tidak bisa berputar seutuhnya, dia hanya satu arah saja, ke kiri, ke kanan, oke? Nah, setelah Ibu menyebutkan sendi-sendi tadi, Ibu akan memberikan juga atau menyebutkan juga bahwa rangka manusia ini tidak selalu sehat, anak-anak Ibu
sekalian. Rangka kita ini akan memiliki juga penyakit. Nah, pasti anak-anak ibu pernah sakit. Nah, begitu juga dengan rangka. Rangka ini juga memiliki penyakit atau kelainannya sendiri. Nah, jadi ibu akan di sini akan menyebutkan beberapa kelainan yang terdapat di rangka manusia. Perhatikan ya, ibu akan menyebutkannya. Nah, ada penyakit praktis. Apa itu Bu penyakit praktis? Nah, praktis ini adalah karena kekurangannya vitamin D. Nah, apa? Iya, kekurangan vitamin D. Ini kekurangan vitamin vitamin D ini bisa didapat dari makanan atau bisa secara alami dengan apa? Sinar matahari. Iya, itu sangat penting anak-anak ibu sekalian. Vitamin D itu yang paling besar didapat itu dari sinar matahari pagi. Itu sangat sejuk dan sehat untuk kesehatan rangka kita, oke? Nah, karena kekurangan vitamin D, adanya terjadilah penyakit rakitis. Yang kedua adalah penyakit polio. Nah, penyakit ini sendiri adalah disebabkan oleh virus dan menyerang tulang belakang dan pencegahannya adalah dengan imunisasi polio. Nah, siapa yang udah pernah polio? Ayo. Nah, pasti anak ibu sudah pernah kan diimunisasi polio. Nah, penyakit selanjutnya adalah kita lanjutkan penyakit osteoporosis. Ini seperti apa ya? Ibu bilang penyakit yang kekurangan kalsium dan fosfor. Dia bisa keropos, tulang itu keropos. Nah, jadi penyakit ini dia karena kekurangan kalsium dan fosfor. Nah, selanjutnya adalah kanker tulang. Kanker tulang ini adalah penyakit yang menjadikan sel tubuh secara tidak terkendali dan akhirnya membentuk tumor di tulang. Nah, dari beberapa macam penyakit ibu yang sebutkan tadi, apakah bisa disembuhkan? Pasti bisa, karena adanya penyembuhan juga dari Bapak dokter. Nah, sekarang gimana Bu caranya kita menjaga tulang-tulang kita? Ibu akan memberikan solusinya. Nah, cara memelihara tulang ada 5 yang ibu akan berikan. Yang pertama itu adalah melakukan olahraga rutin. Nah, anak ibu sekalian harus berolahraga rutin, minimal kita berjalan, berlari di pagi hari. Itu dapat mencegah dari kerusakan tulang. Nah, yang selanjutnya adalah makan makanan yang bergizi dan mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin. Nah, seperti tadi yang penyakit pada rakitis karena kurangnya vitamin D, karena dia tidak sering makan vitamin D. Seperti apa yang sering anak ketahui tentang makanan yang mengandung vitamin D? Ayo, apa yang tahu? Nah, vitamin D itu bisa kita dapat dari makanan dan yang ibu bilang tadi sinar matahari. Nah, vitamin D itu dari makanan bisa dari susu, bisa dari keju, ya, bisa dari bayam, bisa dari tahu. Itu semua bisa didapat. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian jangan susah makan sayurnya karena itu bisa mencegah dari adanya